Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bahas mengenai peristiwa proklamasi. Upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketika tahun 1944, tepatnya di bulan Juni, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur semakin terjepit. Hal ini karena Jepang itu mengikuti Perang Dunia yang kedua dan masuk dalam blok sentral. Ketika Kepulauan Saipan yang letaknya dekat dengan Jepang itu sudah dikuasai oleh Amerika atau blok sekutu. Nah, blok sekutu itu terdiri dari negara Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara kecil yang lainnya. Untuk yang blok sentral itu terdiri dari negara Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan sebagainya. Kemudian pasukan sekutu terus masuk ke Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Hal inilah yang menjadikan Jepang itu posisinya semakin terdesak atau terjepit. Hal tersebutlah yang menimbulkan kegoncangan politik di negeri Jepang. Setelah Perdana Menteri dari Jepang ini, yaitu Tojo, dinilai tidak memadai, selanjutnya digantikan oleh Jenderal Koiso. Maka dari itu, Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar pengaruh-pengaruh Jepang terhadap Indonesia akan terus berjalan. Ketika tahun ini kan Jepang masih menjajah Indonesia. Karena posisinya Jepang itu semakin terhimpit, maka dari itu Jepang itu memberikan kemerdekaan atau janji kemerdekaan terhadap Indonesia agar dia berlindung di bawah naungan negara Indonesia itu sendiri karena sudah merdeka. Logikanya saja Jepang itu menjajah Indonesia, akan tetapi dia memberikan atau akan memberikan sebuah janji kemerdekaan. Itu kan pasti punya maksud tersendiri. Maksudnya itu seperti apa kita bahas di sini. Dengan cara inilah diharapkan penduduk Indonesia menyambut pasukan sekutu sebagai penyerbuan negara merdeka. Maka dari itu Jepang itu memberikan janji kemerdekaan Indonesia biar ketika sekutu menyerang Jepang yang ada di Indonesia itu sebagai penyerangan negara yang merdeka. Kayak gitu. Jadi intinya di sini Jepang memberikan janji kepada Indonesia yaitu kemerdekaan, tujuannya adalah untuk berlindung diri dari negara kemerdekaan atau negara yang sudah merdeka. Karena pasukan sekutu sudah mengepung pasukan Jepang. Kemudian, upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pertahanan Jepang di Pasifik berhasil ditembus, kemudian pasukan sekutu sudah mulai masuk ke Indonesia. Maka dari itu, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang yang ada di Jawa yaitu Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu adalah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini sebagai wujud janji atau follow up dari Jepang tadi, yaitu janji memberikan sebuah kemerdekaan. Maka dari itu terbentuklah BPUPKI. Tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh orang pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yuichiro Nagano. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 2 Mei sampai 1 Juni 1945 dibicarakan tentang dasar-dasar negara atau filsafat negara. Tokoh yang mengusulkan dasar negara salah satunya itu adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Isinya seperti apa? Kita lanjut di slide yang berikutnya. Ini usulan dasar oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidato tidak tertulisnya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 rumusan dasar negara yang berbunyi 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan dasar negara oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama adalah persatuan, kemudian kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang terakhir yaitu keadilan rakyat.
Usulan Dasar Negara oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang pertama itu usulannya adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau musyawarah mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang pertama, BPUPKI yang membahas usulan dari dasar-dasar negara tadi itu belum menghasilkan keputusan apapun. Maka dari itu dibentuklah Panitia 9. Dari Panitia 9 ini menghasilkan dokumen tentang dasar dan tujuan negara Indonesia yang isinya sebagai berikut. Tadi ketika sidang BPUPKI yang pertama itu kan membahas mengenai usulan dasar negara, akan tetapi setelah rapat selesai itu belum menghasilkan keputusan apapun. Maka dari itu dibentuklah Panitia 9 ini untuk membuat dasar negara yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Dan yang seterusnya itu sama dengan Pancasila yang sekarang, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah sidang BPUPKI yang kedua. Pada tanggal 10 Juli 1945, persidangan kedua yaitu BPUPKI dimulai. BPUPKI yang kedua ini adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Kalau yang pertama tadi adalah dasar negara, kalau yang BPUPKI yang kedua ini membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang undang-undang atau UUD yang berisi 19 anggota yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Pada esok harinya, panitia perancang undang-undang dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Pada 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua yaitu Mr. Supomo dan anggotanya salah satunya adalah Ahmad Subarjo, Soekoiman, dan lain-lainnya. Pada persidangan kedua BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 diperdengarkan laporan dari Soekarno selaku ketua. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar sendiri dari batang tubuhnya. Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil 3 alinea pertama dari Piagam Jakarta. Konsep pembukaan undang-undang hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir dari Piagam Jakarta. Keberhasilan BPUPKI merancang dasar negara dan undang-undang menandai selesainya pula tugas BPUPKI, kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga PPKI yang disetujui oleh Jenderal Tereuchi Hisaichi pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya adalah peristiwa Rengklas Dengklok. Pada bulan Agustus 1945, keinginan Indonesia untuk merdeka itu semakin memuncak. Hal tersebut tercermin kepada golongan tua dan muda yang sepakat proklamasi Indonesia harus segera diproklamasikan. Akan tetapi, kedua golongan tersebut sangatlah bersih tegang dalam mencapai tujuan tersebut. Golongan tua berpendapat kemerdekaan Indonesia dapat tercapai tanpa adanya pertumpahan darah. Hal tersebut dapat diraih dengan tetap bekerja sama dengan Jepang dan tetap yakin bahwa PPKI akan melahirkan sebuah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita atas kekalahan Jepang tersebut sampai ke pemuda Indonesia
meskipun dihalang-halangi atau ditutupi oleh pihak Jepang. Hal tersebut didapatkan karena menyadap pemancar radio Jepang oleh para mahasiswa di Jalan Perempatan 10. Kemudian mereka sampaikan kepada tokoh pemuda yang lainnya, salah satunya adalah Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Informasi tersebut disampaikan oleh Sultan Syahrir kepada Bung Hatta, kemudian mereka berdua menemui Ir Soekarno. Namun Soekarno dan Hatta berpendapat lain terkait kemerdekaan Indonesia dan harus dirundingkan dulu dengan PPKI. Sultan Syahrir kembali mendesak Ir Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, tapi usaha ini masih buntu. Menghadapi situasi ini, golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh dan memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, janji kemerdekaan Jepang harus diabaikan. Tadi kan, Jepang sudah menyerah kepada sekutu di negaranya sana, bukan di Indonesia ketika dijajah oleh Jepang. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan Jepang itu mengalami vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Berita itu sampailah kepada pihak pemuda-pemuda Indonesia. Hal itu juga yang menyebabkan golongan muda untuk mendesak Bung Hatta dan Ir Soekarno untuk segera proklamasi. Akan tetapi di sini memiliki hambatan ketika Ir Soekarno itu masih menunggu dari janji-janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan. Keputusan tersebut kemudian disampaikan oleh Soekarno tetapi masih mengalami kegagalan. Para pemuda rapat lagi dan rapat ini memutuskan bahwa kemerdekaan harus dinyatakan sendiri serta jangan menunggu dari hadiah dari Jepang. Maka dari itu, para pemuda mengamankan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta di Renggala. Sebenarnya lebih tepatnya adalah mengamankan ya, bukan diculik menurut saya. Karena kenapa? Karena biar tidak terpengaruh oleh Jepang. Biar Ir Soekarno dan Muhammad Hatta itu segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak menunggu dari janji atau hadiah dari Jepang. Seperti itu. Disitulah para pemuda meminta Bung Karno dan Bung Hatta meminta kembali untuk proklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka bersedia memproklamasikan di Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Sudiro datang ke Renggala untuk menjemput Bung Karno. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya jam 12 siang. Selanjutnya melakukan perumusan teks proklamasi. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo dan Sudanco Subeno atau komandan peta yang ada di Renggala, akhirnya melepaskan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Oleh karena itu, seluruh pihak mencari tempat yang aman untuk rapat. Atas usaha dari Ahmad Subarjo, diperolehlah tempat yang aman, yaitu di Laksamana Maeda, wakil komandan Angkatan Laut dari Jepang. Nah, meskipun dia adalah orang Jepang, tapi dia adalah orang yang menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Maka dari itu kemungkinan tidak ada kecurigaan dari pihak Jepang karena di sini di rumahnya Maeda yang notabene itu adalah orang atau rumahnya orang Jepang. Di rumah Maeda kedua tokoh tersebut sudah dinanti-nanti oleh anggota PPKI yaitu Ahmad Subarjo, Sayyidu Melik, Sukarni, dan Sudiro. Kemudian melakukan perumusan teks proklamasi. Kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat yang dikutip dari Ahmad Subarjo dari Piagam Jakarta. Kemudian Muhammad Hatta dari buah pemikirannya menyempurnakan dengan menambahkan kalimat kedua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian teks proklamasi dibawa ke serambi depan dan dibacakan di hadapan hadirin yang kebanyakan mereka adalah anggota PPKI. Pada saat pembahasan timbul permasalahan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Ir Soekarno mengusulkan ditandatangani oleh hadirin anggota PPKI selaku wakil bangsa Indonesia. Kemudian ditentang oleh Khairul Saleh. Pendapat ini didasari oleh anggapan bahwa PPKI adalah bentukan dari Jepang. Menurutnya,
nantinya akan muncul anggapan proklamasi Indonesia itu pemberian dari Jepang, karena PPKI itu adalah pembentukan dari Jepang. Sebagai jalan keluarnya dari permasalahan tersebut, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh E.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ternyata usulan dari Soekarni itu disetujui oleh pihak yang hadir. Setelah disetujui, teks proklamasi diserahkan oleh Sayuti Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan dilakukan ada beberapa perubahan. Salah satunya, tempo menjadi tempo, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta, dan sebagainya. Pelaksanaan proklamasi. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah itu rencananya akan dilakukan di lapangan Ikada. Akan tetapi informasi telah bocor dan militer Jepang menjaga lapangan tersebut. Oleh sebab itu dipindah ke rumah E.R. Soekarno. Pada pukul 10 pagi, naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Latif, kemudian diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, itulah proses proklamasi Indonesia. Meskipun banyak halangan, akan tapi bisa melakukan proklamasi. Semoga dari proklamasi Indonesia itu kita tetap semangat untuk berjuang, mempertahankan kemerdekaan ini, dan selalu menjaga keutuhan dari NKRI. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan Ini kan Pak Karno. Iya, emang ini Pak Karno. Emang kamu nggak tahu mbah kamu tadi itu siapa? Jadi Mbak ini siapanya Pak Karno? Gimana sih kamu ini, Ji? Mama belum pernah cerita ke kamu ya? Belum. Mau aku ceritain nggak? Aku sih dulu udah pernah diceritain sama Mama. Mau. Jadi gini ya, Ji ya. Kemerdekaan Indonesia. Sudah selesai. Selanjutnya bagaimana? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17/8/5 Wakil Indonesia. Ya, sudah selesai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.